Sesuatu saya PLTG Semarang sendiri terletak di PLTG Semarang memiliki 2 unit pembangkit. Sesuatu saya Andi dan Wisnu akan mempresentasikan hasil kerja praktek yang sudah saya kerjakan yang berjudul tentang proses aliran bahan bakar dan sistem pembakaran di PLTG Semarang. PLTG Semarang sendiri terletak di Jalan Raya Sigit Singaraja, Desa Semarang, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. PLTG Semarang memiliki 2 unit pembangkit dan di mana masing-masing pembangkit menghasilkan daya listrik sebesar 48 MW atau secara keseluruhan menghasilkan daya listrik sebanyak 96 MW. Sistem pembangkitan energi listrik pada PLTG Semarang. Pada mulanya, kompresor digerakkan oleh cranking motor, sehingga kompresor mulai menghisap udara luar yang berasal dari lingkungan sekitar, atau bisa disebut ambient air. Pada PLTG Semarang, cranking motor yang digunakan mempunyai daya sebesar 800 horsepower, dan kompresor yang digunakan adalah memiliki 17 tingkatan blade. Ukuran blade dari tingkatan pertama ke tingkatan selanjutnya sampai ke tingkatan 17, ukurannya semakin mengecil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan udara yang dikompresi pada kompresor. Bersamaan dengan ini, bahan bakar juga dipompakan melalui check valve. Setelah itu, terjadi percampuran udara dan bahan bakar. Kemudian dilakukan proses pembakaran pada ruang bakar dengan bantuan busi yang ada di dalam ruang bakar. Proses pembakaran menggunakan busi hanya dilakukan sekali pada saat proses starting. Pada ruang bakar terpasang 2 buah flame detector yang berfungsi untuk mendeteksi adanya nyala api di dalam ruang bakar. Jika tidak terjadi penyalaan pada ruang bakar, maka unit akan gagal. Setelah terjadi pembakaran, tekanan dan temperatur dalam ruang bakar menjadi tinggi, maka busi akan berhenti menyala. Pembakaran terjadi pada ruang bakar menghasilkan gas panas yang memiliki tekanan tinggi. Gas ini digunakan untuk memutar turbin. Ketika putaran turbin mencapai 2100 rpm dari total 3600 rpm, di mana dalam sambungan tersebut dapat kopling yang memutuskan sambungan, kemudian menekan switch off dari motor starter, dan dalam waktu hitungan 5 menit motor starter akan mati. Setelah itu sistem akan bergerak tanpa bantuan motor lagi. Untuk melakukan penurunan RPM, maka diperlukan bantuan load gear, sehingga putaran dari generator yang semula 3600 rpm akan menjadi 2100 rpm dan menghasilkan daya listrik sebesar 50 Hz. Proses pembakaran terjadi di ruang bakar, di mana menggunakan 3 kombinasi elemen penting, yaitu udara, bahan bakar, dan api atau panas. Bahan bakar yang digunakan lebih gas adalah HFC. Udara yang memiliki tekanan tinggi yang berasal dari kompresor memasuki ruang pembakaran, dan pada saat yang sama bahan bakar disemprotkan di nozzle atau fuel injector, sehingga menyebabkan terjadinya pembakaran yang menghasilkan udara yang memiliki tekanan dan kecepatan yang tinggi. Inilah yang dimanfaatkan oleh turbin untuk menghasilkan gas. Hasil dari pembakaran dialirkan menuju turbin melalui sebuah nozzle, sehingga entalpi diubah oleh turbin menjadi energi gerak yang berfungsi untuk memutar generator untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian, listrik yang dihasilkan dari putaran generator disalurkan ke gardu induk dan jaringan transmisi hingga akhirnya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Setelah melalui turbin, sisa energi panas yang tidak terpakai kemudian dibuang ke atmosfer melalui exhaust. Hal ini dikenal dengan siklus terbuka atau open cycle. Pembakaran yang baik. Pembakaran yang baik terjadi apabila nyala api stabil, jangka waktu penyalaan panjang, temperatur pembakaran di sekitar nozzle merata, asap terjadi sangat sedikit, dan efisiensi pembakaran terjadi sekitar 96 hingga 99% dari seluruh bahan bakar yang dipakai. Penggunaan bahan bakar. Penggunaan bahan bakar pada PLTG Maron terjadi. Penggunaan bahan bakar. Dalam penggunaan bahan bakar pada PLTG adalah bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan daya sebesar 40 MW adalah sekitar 15.000 liter. Jadi bahan bakar yang dipakai sebanyak 10.000 kiloliter, maka yang dihasilkan adalah sebesar 26.640 MW, dan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan 10.000 kiloliter bahan bakar adalah kurang lebih 27 hari. Diagram aliran bahan bakar. Penyaluran bahan bakar dimulai dari dermaga dengan bantuan kapal tongkang yang menyangkut bahan bakar. Kemudian, bahan bakar disalurkan ke tangki T01. Sebelum disalurkan ke tangki T01, bahan bakar disaring terlebih dahulu oleh strainer. Hal ini berguna untuk menyaring sisa-sisa limbah padat yang menyebabkan gangguan pada penyaluran bahan bakar. Setelah bahan bakar ditampung di tangki T01, kemudian dilanjutkan ke full treatment. Pada full treatment, bahan bakar akan disaring dari kotoran dan air yang masih tersisa, kemudian ditampung kembali ke tangki T102. Saat kondisi start, bahan bakar yang ditampung pada tangki T102 disalurkan ke full forwarding valve. Proses ini adalah kembali menyaring bahan bakar dari sisa kotoran dan dilanjutkan ke full management kit. Proses ini dilakukan kembali ke stop valve yang berguna untuk menstabilkan tekanan bahan bakar. Setelah bahan bakar stabil, kemudian disalurkan menuju main fuel pump untuk tindakan tekanan dan temperaturnya. Setelah melewati pompa bahan bakar, dilanjutkan ke flue divider untuk dibagi ke masing-masing ruang bakar. Selanjutnya, terdapat valve yang berfungsi untuk tidak terjadinya benturan antar line yang sedang beroperasi secara paralel. Dan terakhir ada nozzle yang berguna untuk menyemprotkan campuran bahan bakar dan udara ke combustion liner. Selanjutnya adalah komponen pendukung sistem bahan bakar. Yang pertama ada di kiri atas dapat kapal tongkang, dan di sebelahnya adalah strainer yang tadinya fungsinya adalah sebagai penyaring sisa limbah padat. Setelah itu ada di kiri bawah adalah full treatment plant, dan di sebelahnya adalah tangki T102. Selanjutnya adalah full management kit, dan di sampingnya ada full forwarding pump. Komponen pada ruang bakar. Yang pertama ada full nozzle. Pada full nozzle terdapat dua saluran masuk, yaitu saluran masuk udara dan saluran masuk bahan bakar. Setelah itu, bahan bakar dan udara akan dicampurkan sehingga menjadi campuran homogen. Campuran ini akan langsung disemprotkan ke combustion liner untuk dilakukan proses pembakaran. Yang kedua, ada full take valve yang berfungsi untuk membuat aliran bahan bakar mengalir ke satu arah dan tidak terjadi aliran balik atau take flow. Ini adalah ignitor atau busi yang berfungsi untuk memercikkan bunga api ke dalam combustion liner yang terdapat pada ruang bakar 3 dan 4. Selanjutnya adalah crossfire tube sebagai penyalur antara ruang bakar dan meratakan nyala api pada seluruh combustion chamber. Pada PLTG Maron terdapat 10 ruang bakar. Kesimpulan, pada PLTG Maron menggunakan bahan bakar high speed diesel atau HSD
sebagai bahan bakar utama untuk proses pembakarannya. Hasil dari suatu pembakaran tersebut mengeluarkan turbin gas untuk menghasilkan daya listrik. Efek negatif yang ditimbulkan dari proses pembakaran ini adalah produksinya gas nitrogen oksida atau NOx yang berlebih, yang menyebabkan pencemaran pada udara. Sekian presentasi dari saya.